Shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Saya mau mengucapkan terima kasih buat panitia pembangunan dan hari besar yang sudah boleh melaksanakan renovasi di lantai 2, bagian lantai. Makanya hari ini kita belum menggunakan karpet. Dan terima kasih buat semua jemaat Tuhan yang sudah mendukung, baik kerja bakti maupun di dalam konsumsi. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masih belajar tentang buah roh. Nah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kehidupan kita harus memiliki kelemah lembutan dan penguasaan diri. Mungkin kita berpikir begini Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, untuk hidup kita mungkin buat dalam kita berorganisasi atau mungkin di dalam pekerjaan kita atau mungkin dalam lingkungan bermasyarakat, mungkin dalam hal penguasaan diri kita sudah berhasil begitu. Kita dengan pimpinan kita bisa menguasai diri kita dan kita menjadi orang yang lemah lembut. Atau mungkin dengan bawahan kita sudah bisa menguasai diri kita. Tetapi apakah ada di antara kita yang saat ini sedang bergumul dan berkata begini, Pastor bantu doa, saya sedang bergumul dengan penguasaan diri saya. Kalau saya ketemu anak saya diuji kesabaran saya. Kalau saya ketemu dengan orang tua saya diuji dengan kesabaran saya. Saya diuji dan saya harus menguasai diri saya. Atau mungkin saya sedang berusaha untuk menguasai diri saya, Pastor. Karena saya terus bergumul dengan pasangan hidup saya, Pastor. Dalam hal kecil misalkan, aduh Pastor, ngorok, kita Pastor tidur cuman berapa jam, yang penting dia tidur. Bagaimana Pastor saya harus menguasai diri saya supaya tetap sabar menghadapi itu. Atau mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat kita menjadi tidak sabar dengan pasangan kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita dan mengingatkan kita untuk kita menjadi orang yang sabar dan kita harus menguasai diri kita. Katakan menguasai diri. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat dari satu tokoh di dalam dunia ini sebagaimana kehidupan kita sebagai manusia. Yesus pun diuji dalam hal kesabaran dan dalam hal penguasaan dirinya. Mari kita buka bersama dalam kitab Matius pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Matius pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita harus rajin dengar firman Tuhan. Kita harus perkatakan firman Tuhan sehingga iman kita akan timbul. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama dan pastikan Bapak Ibu Saudara mendengarkan suara masing-masing. Firman Tuhan berkata dalam Matius 4 ayat 1 sampai 4, kita akan baca sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu, kata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan
kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ayat 11 baca bersama-sama dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sudah berapa kali kita membaca ayat firman Tuhan ini? Atau mungkin sudah berapa kali kita mendengarkan tentang khotbah ini? Tetapi waktu saya belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini, berbicara tentang kesabaran, berbicara tentang kelemah lembutan, berbicara tentang penguasaan diri. Dan satu firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan dalam kehidupan saya. Dan saya percaya kiranya ini menjadi kekuatan buat kita sekalian. Bagaimana cara agar supaya dalam kehidupan kita bisa menguasai diri kita. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita akan dengan cepat membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, atau mungkin di antara kita yang waktu kita datang ke gereja belum lama kejadian. Mungkin di mobil baru mau turun mobil. Cuman karena masalah salah bawa sepatu atau salah pakai kostum. Kemudian kita mulai merasa, Mama sudah bilang jangan bawa itu, bukan sepatu itu. Dan akhirnya mulai ada hal-hal yang berusaha untuk orang tua. Untuk Mama ada sabar. Untuk ada penguasaan diri. Atau mungkin ada di antara kita yang baru kejadian hari ini. Masalah sarapan atau tidak sarapan. Buru-buru mau ke gereja. Dan akhirnya tidak sarapan dan akhirnya sepanjang perjalanan sebelum naik lantai 2 ini atau mungkin sudah di sini. Itu kok bilang lapar, terlambat. Nah, mungkin ada seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat bersama-sama waktu kita punya Roh Kudus dalam hidup kita harus menghasilkan buah Roh Kudus itu. Yang percaya katakan amin. Lihat kanan kiri katakan hasilkan buah roh. Hasilkan buah roh. Buah roh salah satunya yang kita boleh belajar hari ini, kita harus memiliki penguasaan diri. Mari kita mau lihat bagaimana cara agar kita dapat menguasai diri kita. Yang pertama, kita harus tunduk kepada Allah. Yang percaya katakan amin. Katakan tunduk kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara adalah seorang pemimpin dan biasa memimpin, mungkin orang-orang yang saudara pimpin tunduk kepada saudara. Tetapi saudara harus tunduk kepada Allah, saudara dan saya. Kita punya Allah, kita harus tunduk kepada Allah sehingga kita bisa menguasai diri kita. Yesus waktu dia di dalam masalah, waktu itu dalam pencobaan, dia tunduk kepada otoritas Allah. Sekalipun Yesus adalah manusia 100% dan 100% Allah. Tetapi di dalam kemanusiaannya Yesus pun mengalami pencobaan. Dan jangan saudara bilang begini, sedangkan Yesus aja dicobai apalagi cuma kita manusia. Ya pastor, roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah saudara, oleh sebab itu beri makan rohani kita supaya jangan menjadi lemah. Amin. Lihat kanan kiri katakan beri makan rohanimu. Saudara, kalau makan rohani seminggu sekali mau dapat apa? Kalau kita makan, kemarin kita baru selesai dengan puasa 21 hari. Saudara, sampai sekarang ini mungkin waktu kita makan sudah menjadi biasa takaran. Misalkan sehari itu cuma sekali makan sudah biasa. Mau makan banyak, makan sedikit ataupun cuma makan sedikit sudah biasa karena sudah sekian lama. Tetapi Bapak Ibu Saudara bayangkan kita tidak makan dan kita akan mengalami sakit, penyakit. Demikian juga dalam kerohanian kita. Waktu kita tidak memberi makan rohani kita lebih kuat memberikan makanan daging kita. Maka yang kuat itu bukan roh tetapi daging kita. Jangan heran jadi darah tinggi, tensi naik terus, darah tinggi terus. Cuman masalah kucing lewat di depan rumah. Kucing cuman lewat tiba-tiba dia lihat orang lagi siram bunga. Terus kita lagi enggak enak hati marah-marah, kucing langsung lihat. Apa lagi lihat-lihat situ?
Kucing tidak ada salah, cuman gara-gara lebih banyak makan daging, bukan banyak makan daging, lebih banyak memberi makan kedagingan kita daripada rohani kita. Tapi waktu kita memberi makan roh kita akan menjadi orang yang lebih sabar. Katakan amin. Kita akan menjadi orang yang lebih mudah untuk mengasihi. Amin. Kita akan menjadi orang yang lebih mudah untuk mengampuni. Amin. Kita akan menjadi orang yang lebih mudah untuk memberi. Kita akan menjadi orang yang lebih mudah untuk bermurah hati. Dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, tunduk kepada Allah. Firman Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita dapat menguasai diri kita. Yang pertama, kita harus tunduk kepada Allah kita. Dalam ketundukan kita kepada Allah akan memampukan kita untuk menguasai diri kita. Waktu kita tunduk kepada Allah, itu akan memampukan kita supaya kita dapat menguasai diri kita. Karena kita tahu ada Allah yang besar yang akan menolong kita untuk kita bisa menguasai diri kita. Yakobus 4 ayat 7. Firman Tuhan berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu Saudara, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dalam terjemahan firman Tuhan, firman Allah yang hidup, terjemahannya begini. Sebab itu dengan rendah hati serahkanlah diri saudara kepada Allah. Lawanlah iblis, maka iblis akan melarikan diri dari saudara. Saudara, lawanlah iblis sehingga iblis akan melarikan diri dari saudara. Bukan membawa lari saudara. Kalau saudara datang kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita melawan iblis dan iblis akan melarikan diri dari kita. Waktu iblis datang lihat, aduh ada Andries, langsung lari. Karena apa? Andries tunduk kepada Allah. Amin. Karena dia melawan iblis, iblis baru mau datang dia subasa roh. Dia mulai berdoa, dia mulai tengking, iblis lari. Saudara, kita menjadi lawannya iblis. Betul? Waktu kita tunduk kepada Allah, kita menjadi lawannya iblis. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saudara sedang ada di dalam posisi mana? Sedang posisi lawan iblis atau sahabatnya iblis? Saudara jawab dalam hati. Waktu kita tunduk kepada Allah, berarti Allah yang menguasai kehidupan kita. Ada kerendahan hati di dalam kehidupan kita untuk melakukan setiap firman Tuhan. Tetapi pada saat kita tidak melawan iblis, kita tidak melawan dosa, kita tidak melawan setiap keinginan daging kita, maka kita menjadi sahabatnya iblis. Saudara, jangan berpikir iblis itu mukanya yang wow sangat-sangat menakutkan seperti gambar-gambar. Ada taring, ada merah-merah, terus pakai jubah hitam besar, terus wow. Tetapi Bapak Ibu Saudara banyak cara iblis gunakan untuk membuat kita menjadi sahabatnya. Nah saudara mari kita akan melihat bersama-sama. Yesus adalah teladan dalam kehidupan kita dalam hal penguasaan diri. Dalam kemanusiaannya Yesus sebenarnya waktu Yesus, nah firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jikalau kita hidup tunduk kepada Allah, jikalau Allah bersama-sama dengan kita, maka siapakah yang dapat melawan kita? Kita belum bisa melawan siapapun, melawan iblis maksudnya. Kita tidak bisa melawan iblis kalau kita tidak tunduk kepada Allah. Dan firman Tuhan katakan jikalau Allah ada bersama dengan kita, siapa yang akan melawan kita? Nah, mari kita akan melihat bersama-sama ada 3 godaan iblis kepada Yesus pada waktu itu. Saudara, jangan saudara tambah sendiri lagi. Tuhan Yesus ada 3 dicobai iblis di sana. Dan saudara katakan, aduh kita ini mau tambah lagi selebih daripada ini yang kita alami. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar. Yesus sebagai Allah 100% Allah 100% manusia dalam kemanusiaannya dia dicobai. Dan kita percaya Yesus tidak ikut dengan dunia. Yesus tidak mengambil keputusan yang salah untuk dengar kepada iblis. Tetapi Yesus memiliki kekuatan daripada Allah karena dia memiliki ketundukan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita mampu untuk melawan iblis pada saat kita tunduk kepada Allah.
Amin. Yang percaya katakan amin. Nah, kita melihat yang pertama, godaan yang pertama yang iblis berikan kepada Yesus. Iblis membujuk Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Betul? Dan pada saat ada di padang gurun, ada batu-batu kecil di sana. Dan waktu lihat itu, apakah Yesus tidak bisa menggunakan kuasanya? Bisa atau tidak Bapak Ibu Saudara? Bisa. Berapa lama Yesus bilang? Roti. Sekalipun ini adalah tempat tisu, bisa saja Yesus bilang roti tawar. Langsung jadi roti tawar. Suka makan martabak? Martabak keju. Langsung jadi martabak keju. Saudara, Yesus bisa saja dengan mudah lihat ini dan bilang Fanta. Langsung jadi. Yesus lihat bunga dan Yesus bilang babi tore. Langsung. Lapar secara manusia pada waktu itu. Yesus sedang dalam keadaan berpuasa. Kurang lebih 6 minggu Bapak Ibu Saudara. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Tiba-tiba iblis datang bilang. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Saudara waktu berpuasa, saudara merasakan lapar? Di sini orang-orang hebat, sedangkan Yesus saja lapar. Luar biasa, jemaat Kairos super. Jangan-jangan ini Superman, Supergirl, Superboy. Yang penting jangan super busa. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan setelah 40 hari 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Dalam masa kelaparan Yesus, iblis datang. Datanglah si pencoba. Jadi kita dicobai pada saat kita sedang lemah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saudara, waktu saudara sedang ada dalam kelemahan, di situ iblis berusaha untuk menggoda saudara. Waktu saudara sementara kuat-kuat, iblis takut karena kita punya kekuatan. Tetapi pada saat kita lagi lemah, disakiti suami, disakiti istri, atau disakiti anak-anak, dikecewakan, luka hati, luka batin, nah luka-luka. Dan saudara, iblis dengan mudah untuk taruh napa tambah-tambah racun di sana. Sehingga dengan mudah untuk jatuh dalam pencobaan. Tetapi pada saat kita kuat, iblis tidak bisa untuk mencobai kita. Dia akan berpikir, aduh kita mau datang menyerang, jangan-jangan kita yang diusir ini. Nah saudara, firman Tuhan katakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis tahu tentang keilahian Yesus. Iblis tahu bahwa Yesus punya kuasa. Dan iblis tahu Yesus lapar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang berpuasa, selain kita dengan Tuhan yang tahu, iblis pun tahu. Pernah enggak 21 hari kemarin ada godaan-godaan bilang, makan Jo, makan pagi supaya kuat berpuasa. Makan. Atau mungkin sementara kita berpuasa gadget, kemudian tiba-tiba ada kerinduan, keinginan besar untuk buka HP, enggak apa-apa. Tiba-tiba sementara kita berusaha untuk menahannya, iblis terus memberikan perintah. Buka, enggak apa-apa. Saudara mulai ambil, buka, tiba-tiba mulai muncul iklan. Darah Yesus berkuasa. Tuhan kita tidak mau melihat yang begini. Aduh bening-bening, aduh pakaian renang, aduh seksi Tuhan. Oh tolak dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Oh Tuhan jauhkan. Masih di situ tuh mata. Bapak Ibu Saudara, saya pernah dengar ada kesaksian. Beberapa hari yang lalu. Ada orang-orang yang harus menjauhkan diri dari pencobaan. Karena darah Yesus berkuasa, bening-bening ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu itu adalah kelemahan kita, jangan membawa diri ke dalam pencobaan. Biarlah dan jangan bilang begini, ya roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita tahu kita ada di dalam kelemahan, jangan kita bertahan di situ, tetapi kita harus cari Tuhan dan kita harus mendekat kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, mendekatlah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kita tidak bisa melawan iblis tanpa kita mendekat kepada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara,
Yesus Yesus menjawab kepada iblis, dia katakan begini, Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis tahu kebutuhan Yesus pada waktu itu. Iblis tahu Yesus lemah dan lapar, tetapi Yesus tidak mengambil kesempatan untuk menunjukkan dan tidak merasa emosi pada saat iblis katakan katanya anak Allah. Kalau engkau anak Allah, tunjukkan. Siapa di sini yang pernah begitu sok-sokan? Ada? Yang misalkan enggak mungkin lagi balap sepeda, pasti balap motor atau apa. Cuma begitu ngapain motor, bilang kata papa tukang bengkel motor, bilang jago. Masa cuman begitu? Pasti langsung Anda belum tahu siapa kita. Hati-hati kalau ada begitu, belum tahu siapa kita. Nah, sudah itu, hati-hati. Semuanya ada di puncak kesombongan. Tetapi Yesus waktu iblis katakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Tidak membuat Yesus untuk berkata, Anda pandang enteng ya, Blis. Awas, Blis. Pandang enteng. Roti tawar, roti coklat, roti keju. Roti kepang, bisa saja Yesus ubah itu roti, batu-batu menjadi roti. Tetapi Yesus tidak mau menunjukkan kuasanya kalau bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus berani menguasai dirinya dan dia menang atas semuanya. Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus betul-betul paham bahwa kuasanya untuk mengadakan mujizat hanya pantas dipakai oleh Yesus untuk menyatakan kehadiran Allah di dalam kehidupan Yesus. Jadi kuasa yang Allah berikan kepada Yesus, dia tidak menggunakannya karena emosinya, karena perbuatannya untuk kepentingannya, hanya untuk keinginan dagingnya, untuk lapar, untuk makan. Tetapi Yesus tahu waktu dia diberikan kuasa, dia menggunakan kuasa itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berapa banyak dari antara kita saat ini dalam hal kesombongan kita sedang diuji, sedang dicobai sehingga kita tidak bisa menguasai diri kita. Dan kita mau menunjukkan siapa diri kita. Anda belum tahu siapa kita. Pandang enteng. Saudara, firman Tuhan katakan, Yesus melakukan itu bagi kita. Dia memberikan teladan. Yesus mempraktekkan penguasaan diri. Dan dia mau kita pun mau menguasai diri kita. Supaya jangan mengejar untuk kepentingan diri kita. Tetapi kita mau mempedulikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tahukah kita apa yang kita miliki? Saya catat di sini. Tahukah kita apa yang kita miliki sebenarnya? Kita bisa pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Sadarkah kita bahwa apa yang kita miliki itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan? Saudara pintar, pergunakan kepintaranmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara punya harta, pergunakan hartamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara punya jabatan, posisi yang ada, pergunakanlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara tahu jahit baju, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mungkin saudara bisa melakukan sesuatu untuk gereja, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus bisa saja mengubah batu menjadi roti, tapi dia tidak mau hanya untuk kesenangannya sesaat. Tetapi dia tahu segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia tidak menggunakan kuasa itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Yesus saja berani untuk mengejampingkan keinginannya supaya Allah dimuliakan. Bagaimana dengan kehidupan kita saat-saat ini? Apakah ada ujian yang berusaha untuk membuat kita jauh daripada Tuhan? Dan kita berusaha untuk untuk mementingkan diri kita sendiri, untuk kesenangan kita sendiri, untuk kitalah, semua kita begitu. Tetapi firman Tuhan ingatkan bahwa Yesus sudah melewati semuanya. Apa yang kita pakai harus menyatakan kehadiran Allah bagi kemuliaan Allah. Apa yang Tuhan berikan kepada kita dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus bersikap waspada, kita juga harus waspada. Dengan demikian kita dapat menghindari jebakan-jebakan iblis. Iblis berusaha untuk mau bilang, masa kamu tidak dihargai, masa kamu tidak dipakai. Tetapi waktu kita punya penguasaan diri, kita tahu
Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk kita melewati semuanya. Ingat pekerjaan iblis. Baca sama-sama Yohanes 10 ayat 10, 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Iblis kerjaannya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kadangkala kita tidak menyadari iblis sudah curi apa yang ada pada kita. Dulu kita rajin berdoa, dulu rajin WPDA, dulu rajin melayani, dulu rajin kita berkorban bagi Tuhan. Dulu kita rajin untuk melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Dulu kita rajin untuk datang beribadah. Dulu kita rajin bayar harga bagi Yesus. Apapun yang terjadi, sekalipun sakit kaki tetap berusaha ke gereja. Sekalipun mungkin kita sedang ada dalam pergumulan berat. Sekalipun tempat yang jauh kita harus jalan kaki. Itu dulu kita seperti itu. Iblis berusaha untuk mencuri semuanya. Tetapi sekarang ada begitu banyak alasan. Tuhan, aduh capek Tuhan. Apalagi sekarang kalau ada ibadah online. Tuhan tunggu link Jo. Jadi sambil tidur-tiduran enggak apa-apa. Itu bukan ibadah, itu nonton atau cuma dengar. Nah Bapak Ibu Saudara, ingat hati-hati. Jangan sampai iblis curi apa yang ada pada kita. Yesus memberikan teladan dalam hal penguasaan diri. Godaan yang kedua, mari kita melihat. Iblis membujuk Yesus untuk membuat dirinya terkenal dengan mengadakan sensasi. Betul? Iblis mulai buju-buju. Pakai kata lagi, jikalau engkau anak Allah. Tuhan Yesus kalau mungkin jadi manusia seperti kita. Kita punya kuasa. Iblis berdiam situ, jangan kita lap kalau orang Manado. Nah Bapak Ibu Saudara, iblis menggoda dengan membujuk Yesus untuk membuat diri Yesus terkenal dengan jalan mengadakan sensasi. Apakah Yesus tidak tahu bahwa dia sanggup melakukan mujizat? Yesus tahu. Yesus tahu kalau pada saat waktu itu firman Tuhan katakan kemudian iblis membawanya ke atas kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bapak Ibu Saudara, pada saat Yesus di atas kota suci, dia ditempatkan di atas bumbungan bait Allah dan iblis mulai katakan begini, Yesus jikalau engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan akan menatang mereka dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Bapak Ibu Saudara, iblis tahu firman Tuhan? Tahu. Ayat-ayat firman Tuhan ini dia kutip semua. Apa yang dikatakan Tuhan? Ada firman Tuhan yang berkata, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Iblis comot firman Tuhan, dia sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita kalau cuma sampaikan firman Tuhan, comot-comot firman Tuhan, dan kita dengar firman Tuhan, kita tidak melakukannya. Apa bedanya kita dengan si pencoba? Saudara, mari kita mau melakukan firman Tuhan. Dan pada saat iblis katakan, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Apakah satu enteru sedaerah itu apakah tidak akan mengenal Yesus? Mereka pasti akan terkenal dan berkata, wow, ada manusia super yang jatuh dari atas dan ada malaikat yang menolong begitu. Kalau dulu ada film Superman atau Superboy, tiba-tiba dia dengar ada suara, dia langsung buka baju menggunakan jubahnya dan dia mulai begini. Wah, datang Superboy untuk menatang, menolong. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus bisa melakukannya. Tetapi dia tidak mau mendengarkan apa yang menjadi perkataan iblis. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak mau terkenal sesaat. Yesus tidak mau orang akan melihat bahwa Yesus melakukan mujizat dan hanya mujizat yang dikejar tanpa mencari Yesus. Berapa banyak saat ini kita sedang dicobai hanya untuk melihat mujizat tetapi tidak mau mencari kepada Tuhan. Mari kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Yesus berkata kepadanya, Yesus jawab kepada iblis, ada pula
tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Iblis terus berusaha untuk menggoda Yesus dengan mengadakan sesuatu sensasi yang spektakuler seperti itu. Tetapi Yesus melawan semuanya dan dia perkatakan firman Tuhan. Dan akhirnya Yesus mempraktekkan penguasaan dirinya. Selanjutnya godaan yang ketiga. Jadi yang pertama apa Bapak Ibu Saudara? Yesus digoda untuk apa? Roti jadi batu atau batu jadi roti? Batu menjadi roti. Kemudian iblis juga mencoba Yesus sehingga Yesus mau menjadi orang yang luar biasa terkenal, menjadi spektakuler dengan apa yang iblis inginkan. Tetapi Yesus melewati semuanya dan Yesus menang. Yang ketiga, iblis bukan hanya stop sampai di kedua, tetapi seterusnya iblis berusaha membujuk Yesus untuk berkompromi dengan dunia. Yesus saja dicobai iblis untuk kompromi dengan dunia. Apalagi kita manusia, kalau kita tidak kuat, saudara, kita pasti akan jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, mari kita akan belajar bagaimana Yesus melewati semuanya. Yesus tahu kita pun mampu. Jangan sampai kita termakan rayu tipuan iblis untuk kompromi dengan dunia ini. Firman Tuhan berkata ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis datang kepada Yesus dan memperlihatkan kepadanya bahwa semua kerajaan dunia dan kemegahannya akan diberikan kepada Yesus asal engkau menyembah kepadaku. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai iblis datang menggoda kehidupan kita dan menggantikan keinginan-keinginan dunia dengan keinginan-keinginan yang Allah mau dalam kehidupan kita. Dan kita sibuk dengan dunia yang ada. Kita sibuk dengan kerajaan dunia ini dengan kemegahannya. Dan firman Tuhan katakan Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seluruh kehidupan Yesus semuanya berpusat kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri. Dan firman Tuhan katakan Yesus menolak godaan untuk melakukan dosa. Tuhan Yesus menolak bukan karena Tuhan menentang orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Tuhan tidak ingin dunia ini, bukan berarti Tuhan tidak ingin saudara dan saya. Tetapi Yesus tidak mau menggunakan cara itu untuk menjadi serupa dengan dunia sehingga kita diselamatkan. Tetapi Yesus punya hati untuk menyelamatkan dunia agar kita tidak binasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari, apa yang menjadi keinginan-keinginan dunia saat ini yang sedang menggoda kita? Entahkah gadget kita, entahkah hobi kita, entahkah pacar kita, pasangan kita, kesibukan pekerjaan kita, mungkin ekonomi kita, mungkin masalah kita. Sehingga kita melihat kerajaan dunia dan kemegahannya yang kita lihat saat ini. Dan akhirnya kita lebih memilih kerajaan dunia dan kemegahannya daripada kita memilih untuk setia kepada Yesus. Ingat, Yesus dicobai ketika dalam kehidupannya, waktu dia sedang membutuhkan makanan, dia dicobai di sana. Waktu ada situasi-situasi yang sulit, tapi Yesus tetap menyatakan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Kalau Yesus adalah Allah yang berkuasa, yang sampai saat ini masih terus berkuasa melalui Roh Kudus-Nya dalam hidup kita, kita percaya kita pun akan mampu. Yang terakhir, mari kita akan melihat bagaimana supaya kita dapat menjadi orang yang dapat menguasai diri kita. Yang pertama, kita harus mendekat kepada Allah. Yang kedua, kita harus hidup dalam firman. Lihat kanan kiri, katakan WPDA, itu penting. Waktu kami sharing di Time, nah Bapak Ibu Saudara yang belum punya komunitas atau Time, boleh bergabung bersama-sama karena itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Waktu kami sharing di Time, Imam Ahmad Rajani dikatakan begini, aduh pastor puji Tuhan. Ada firman yang selalu memberikan kekuatan. Puji Tuhan, kita bisa belajar lewat WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Karena firman itu yang menegur, firman itu yang memberikan kekuatan. Dan pada saat kita share, kita bagikan firman kepada orang lain.
orang lain yang sedang membutuhkan diberikan kekuatan. Oleh sebab itu kita harus baca firman dan hidupi setiap hari. Kita dapat menjadi orang yang bisa menguasai diri kita. Kemarahan kita bisa dikuasai, kesombongan kita bisa dikuasai, kelemahan dosa kita bisa kuasai pada saat kita hidup dalam firman. Asalkan benar-benar hidup, bukan hanya sekedar baca, bukan hanya sekedar tahu. Iblis tahu. Dan kalau kita tahu tidak melakukan, kita sama seperti si pencoba itu. Nah Bapak Ibu Saudara, Matius 4 ayat 4. Firman Tuhan berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kita menjadi kuat karena firman yang kita dengar, firman yang kita baca, firman yang kita lakukan. Kalau kita melihat, kalau Bapak Ibu Saudara baca di Alkitab buku, di situ dalam satu perikop hanya ada 3 ayat yang ditulis pakai warna merah. Warna merah itu artinya perkataan Yesus. Dan Yesus menjawab iblis dengan dia berkata begini. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis sebab ada tertulis. Kemudian firman Tuhan katakan bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Segala sesuatu dimulai hanya dengan firman. Berarti firman itu sangat penting. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dengan mudah Allah hanya menyampaikan, jadilah terang. Allah dengan mudah katakan, jadilah cakrawala. Allah dengan mudah katakan, jadilah benda-benda penerang. Hanya karena perkataan firman Tuhan. Dan firman itu berkuasa. Saudara, apa yang akan kita sampaikan kalau kita tidak punya firman? Waktu kita menghadapi masalah, ada firman yang hidup dalam hati kita. Waktu kita ada pergumulan, kita keluarkan firman Tuhan. Kita ingat firman Tuhan dan katakan, Tuhan, saya ingat firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada, firman Tuhan berkata serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka dia akan bertindak. Dan saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan bertindak ganti saya. Apa yang akan kita sampaikan kalau kita tidak punya firman dalam kehidupan kita? Iblis taruh firman, iblis tahu firman, iblis sampaikan firman. Dan dalam kehidupan kita, kita harus sampaikan firman dan harus lakukan. Harus perkatakan firman. Firman Tuhan dalam kitab Efesus 6 ayatnya yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, kita tidak bisa melawan iblis dengan kekuatan kita. Tapi ada pedang roh, ada firman yang kuat yang akan ada terus bersama-sama dengan kita. Sehingga kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Kiranya firman Tuhan dapat memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kita percaya Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita untuk kita dapat menguasai diri kita. Saya undang kita berdiri.